Santo Paulus adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah agama Samawi karena perannya yang sangat besar dalam penyebaran ajaran yang kemudian dikenal sebagai kekristenan. Ia dikenal oleh umat Kristen sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi dan dianggap sebagai penyebar utama ajaran Yesus keluar wilayah komunitas Yahudi. Namun di sisi lain, sebagian kalangan Yahudi memandangnya sebagai sosok yang menyimpang dari ajaran asli para nabi dan bahkan menuduhnya sebagai pembohong yang membawa perubahan besar terhadap hukum Taurat. Sementara itu, sejumlah ilmuwan Muslim mengkritik keras ajaran yang dinisbatkan kepadanya dan menilai bahwa banyak konsep teologis dalam kekristenan modern justru berakar dari pemikiran Paulus, bukan dari ajaran murni Nabi Isa alaihissalam. Paulus, yang sebelumnya dikenal dengan nama Saulus, berasal dari Tarsus dan memiliki latar belakang sebagai seorang Yahudi Farisi yang sangat taat terhadap hukum Taurat. Ia awalnya dikenal sebagai penentang keras pengikut Yesus, bahkan disebut dalam beberapa sumber sebagai orang yang ikut menyetujui penindasan terhadap mereka. Namun, suatu peristiwa yang ia klaim sebagai pengalaman spiritual di jalan menuju Damaskus mengubah hidupnya secara drastis. Sejak saat itu ia menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus dan mulai menyebarkan ajaran yang ia yakini sebagai wahyu. Dalam pandangan Kristen, Paulus memiliki peran yang sangat penting karena ia membuka jalan bagi penyebaran ajaran Yesus kepada bangsa-bangsa di luar komunitas Yahudi. Ia menulis banyak surat yang kemudian menjadi bagian dari kitab Perjanjian Baru dan membentuk dasar teologi Kristen seperti konsep keselamatan melalui iman, bukan hanya melalui hukum Taurat. Bagi umat Kristen, ajaran Paulus dianggap sebagai penjelasan yang lebih dalam tentang makna pengorbanan Yesus dan keselamatan umat manusia. Namun, dari sudut pandang Yahudi, ajaran Paulus dianggap sebagai penyimpangan serius dari ajaran tauhid dan hukum Taurat yang telah diwariskan sejak zaman Nabi Musa. Mereka menolak konsep bahwa hukum Taurat tidak lagi wajib diikuti dan juga menolak gagasan tentang penebusan dosa melalui kematian seseorang. Bagi mereka, Paulus bukanlah nabi dan tidak memiliki otoritas untuk mengubah ajaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebagian kalangan Yahudi melihat Paulus sebagai tokoh yang telah menciptakan agama baru yang berbeda dari ajaran asli para nabi Bani Israel. Pandangan kritis juga datang dari sejumlah ilmuwan Muslim yang menilai bahwa Paulus adalah tokoh kunci dalam perubahan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dalam perspektif Islam, Nabi Isa diutus untuk menegakkan kembali tauhid dan meluruskan penyimpangan Bani Israel, bukan untuk membawa konsep ketuhanan dirinya sendiri atau doktrin penebusan dosa. Para ilmuwan Muslim berpendapat bahwa ajaran tentang Trinitas penebusan dosa dan penghapusan hukum Taurat tidak berasal dari Nabi Isa, melainkan berkembang melalui pemikiran Paulus dan para pengikutnya. Beberapa ulama menyoroti bahwa Paulus tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Isa dalam masa hidupnya dan hanya mengandalkan pengalaman pribadi yang bersifat subjektif sebagai dasar klaim kerasulannya. Hal ini dianggap sebagai kelemahan besar dalam otoritasnya sebagai pembawa ajaran. Selain itu, terdapat perbedaan mencolok antara ajaran yang disampaikan oleh Paulus dengan ajaran yang diyakini oleh para pengikut awal Nabi Isa yang masih berpegang pada hukum Taurat dan konsep tauhid yang murni. Dalam kajian sejarah, ditemukan bahwa komunitas pengikut awal Nabi Isa yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Yakobus, saudara Yesus, tetap menjalankan hukum Taurat dan tidak mengajarkan konsep ketuhanan Yesus sebagaimana yang berkembang kemudian. Namun, seiring waktu ajaran Paulus yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap bangsa non-Yahudi justru lebih mudah diterima oleh masyarakat Romawi dan Yunani, sehingga menyebar lebih luas dan akhirnya menjadi arus utama dalam kekristenan. Para ilmuwan Muslim juga mengkritik konsep penebusan dosa yang diajarkan oleh Paulus karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan ilahi. Dalam Islam,
Setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dan tidak ada dosa yang dapat dipindahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, gagasan bahwa seseorang dapat menanggung dosa seluruh umat manusia dianggap tidak sesuai dengan ajaran para nabi yang menekankan keadilan dan tanggung jawab individu. Selain itu, konsep bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku juga dianggap sebagai bentuk penghapusan syariat yang tidak memiliki dasar yang kuat. Dalam Islam, para nabi datang untuk menguatkan dan menyempurnakan ajaran sebelumnya, bukan untuk menghapus prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, perubahan besar yang terjadi dalam ajaran kekristenan awal dipandang sebagai hasil dari interpretasi manusia, bukan wahyu ilahi yang murni. Perdebatan tentang Paulus tidak hanya terjadi dalam lingkup teologis, tetapi juga dalam kajian sejarah dan kritik teks. Beberapa peneliti modern mencoba menelusuri bagaimana ajaran Paulus berkembang dan bagaimana pengaruh budaya Yunani Romawi turut membentuk konsep-konsep dalam kekristenan. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa ajaran yang berkembang tidak sepenuhnya berasal dari satu sumber yang murni, melainkan hasil dari proses panjang interaksi budaya dan pemikiran manusia. Pada akhirnya, sosok Paulus tetap menjadi figur yang diperdebatkan hingga saat ini. Bagi umat Kristen, ia adalah rasul besar yang berjasa menyebarkan ajaran Yesus ke seluruh dunia. Bagi sebagian kalangan Yahudi, ia adalah sosok yang menyimpang dari ajaran para nabi. Sementara, bagi banyak ilmuwan Muslim, ia adalah tokoh yang membawa perubahan besar yang menjauhkan ajaran Nabi Isa dari tauhid yang murni. Perbedaan pandangan ini menunjukkan betapa kompleksnya sejarah agama dan bagaimana interpretasi manusia dapat membentuk keyakinan yang berbeda. Beda sepanjang zaman. Perjalanan dakwah Paulus tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan politik dunia. Romawi pada masa itu yang sedang mengalami perubahan besar dalam bidang pemikiran dan kepercayaan. Wilayah kekuasaan Romawi yang sangat luas mempertemukan berbagai budaya dan tradisi sehingga membuka ruang bagi munculnya gagasan-gagasan baru yang lebih universal. Dalam situasi seperti ini, ajaran yang dibawa oleh Paulus menemukan tempat yang subur karena ia tidak lagi menekankan identitas keagamaan yang terbatas pada satu kaum saja, melainkan menawarkan suatu bentuk keyakinan yang dapat diterima oleh berbagai bangsa tanpa harus terikat sepenuhnya pada aturan hukum Yahudi yang ketat. Pendekatan ini menjadi salah satu faktor yang membuat ajarannya cepat menyebar, terutama di kalangan masyarakat Yunani dan Romawi yang sebelumnya tidak memiliki keterikatan dengan tradisi Taurat. Ia menggunakan bahasa Yunani yang menjadi lingua franca pada masa itu, sehingga pesan yang disampaikannya lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Selain itu, ia juga mengadopsi gaya retorika filsafat yang dikenal oleh kalangan terpelajar, sehingga ajarannya tampak selaras dengan pemikiran rasional yang berkembang saat itu. Namun, strategi ini juga menimbulkan pertentangan yang tajam dengan kelompok pengikut awal, Nabi Isa yang masih mempertahankan tradisi Yahudi secara ketat. Mereka memandang bahwa ajaran yang dibawa Paulus telah mengaburkan identitas ajaran para nabi yang sebelumnya sangat menekankan kepatuhan terhadap hukum ilahi. Perbedaan ini menciptakan ketegangan yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga sosial karena menyangkut identitas dan praktik kehidupan sehari-hari. Dalam sejumlah kajian sejarah, disebutkan bahwa terjadi perdebatan serius antara Paulus dengan para pemimpin komunitas awal yang bermarkas di Yerusalem. Perdebatan ini berkisar pada pertanyaan mendasar, apakah orang-orang non-Yahudi yang ingin mengikuti ajaran Nabi Isa harus mematuhi seluruh hukum Taurat atau tidak. Paulus cenderung menolak kewajiban tersebut, sedangkan kelompok lain menganggapnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran yang telah ada sejak zaman para nabi sebelumnya. Dari perspektif ilmuwan Muslim, dinamika ini dipandang sebagai titik awal terjadinya perubahan mendasar dalam ajaran yang kemudian dikenal sebagai kekristenan. Mereka menilai bahwa kompromi terhadap hukum ilahi
demi memperluas pengaruh, justru membuka pintu bagi penyimpangan yang lebih jauh. Dalam pandangan ini, kebenaran wahyu tidak seharusnya disesuaikan dengan selera masyarakat, melainkan harus dijaga kemurniannya meskipun menghadapi penolakan. Selain itu, para ulama juga mengkritisi cara Paulus dalam menetapkan otoritasnya sebagai pembawa ajaran. Ia tidak termasuk dalam kelompok murid yang hidup bersama Nabi Isa dan tidak menyaksikan langsung ajaran yang disampaikan secara lisan. Klaimnya yang bersumber dari pengalaman pribadi dianggap tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar perubahan besar dalam ajaran agama. Hal ini berbeda dengan tradisi kenabian dalam Islam yang menekankan kesinambungan sanad dan kejelasan sumber wahyu. Sebagian peneliti Muslim juga menyoroti adanya perbedaan gaya bahasa dan penekanan dalam surat-surat yang dinisbatkan kepada Paulus dibandingkan dengan ajaran yang terdapat dalam Injil. Mereka melihat adanya kecenderungan untuk menafsirkan peristiwa kehidupan Nabi Isa dalam kerangka pemikiran tertentu yang tidak selalu sejalan dengan pesan asli yang sederhana dan berfokus pada tauhid. Dalam hal ini, ajaran yang berkembang kemudian dianggap lebih sebagai hasil refleksi teologis daripada penyampaian langsung dari wahyu. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh Paulus sangat besar dalam membentuk struktur ajaran dan organisasi komunitas keagamaan yang kemudian berkembang menjadi institusi besar. Ia berperan dalam membangun jaringan komunitas di berbagai kota penting dan menjadikan ajaran tersebut sebagai suatu sistem yang terorganisir. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuannya dalam membaca situasi dan menyusun strategi yang efektif dalam menyebarkan keyakinan. Namun, keberhasilan tersebut juga menjadi bahan kritik karena dianggap sebagai bentuk dominasi pemikiran tertentu atas ajaran yang sebelumnya lebih beragam. Dalam pandangan sebagian ilmuwan Muslim, keberagaman awal tersebut justru menunjukkan bahwa ajaran Nabi Isa belum mengalami pembakuan sehingga membuka peluang bagi berbagai interpretasi yang berbeda. Ketika salah satu interpretasi menjadi dominan, maka interpretasi lain yang mungkin lebih dekat dengan ajaran asli menjadi tersisih. Perdebatan mengenai sosok Paulus juga terus berlanjut dalam kajian modern yang mencoba memisahkan antara fakta sejarah dan keyakinan teologis. Para peneliti berusaha memahami bagaimana ajaran yang dibawanya dapat berkembang begitu pesat dan bagaimana faktor-faktor eksternal seperti politik budaya dan bahasa turut mempengaruhi proses tersebut. Hasil kajian ini semakin menegaskan bahwa perkembangan suatu agama tidak hanya ditentukan oleh ajaran itu sendiri, tetapi juga oleh konteks sejarah yang melingkupinya. Dalam perspektif Islam, penting untuk kembali kepada prinsip dasar bahwa semua nabi membawa ajaran tauhid yang sama dan tidak saling bertentangan dalam hal pokok keimanan. Oleh karena itu, setiap perubahan yang menyentuh aspek fundamental harus diteliti dengan cermat, apakah benar berasal dari wahyu atau merupakan hasil penafsiran manusia. Dalam hal ini, sosok Paulus menjadi contoh bagaimana peran individu dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap arah perkembangan suatu ajaran. Akhirnya, pembahasan tentang Paulus tidak hanya berkaitan dengan satu tokoh, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih luas tentang bagaimana ajaran agama dipahami, ditafsirkan, dan disebarkan. Perbedaan pandangan antara Kristen, Yahudi, dan Islam mencerminkan keragaman cara pandang dalam melihat sejarah dan kebenaran. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pencarian kebenaran memerlukan kehati-hatian, kejujuran, dan keterbukaan dalam menelaah berbagai sumber yang ada tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang diyakini masing-masing. Tradisi, seiring berjalannya waktu, pengaruh ajaran yang dikaitkan dengan Paulus semakin mengakar dalam struktur keyakinan yang berkembang di dunia Romawi dan wilayah sekitarnya. Hal ini tidak hanya terlihat dari penyebaran komunitas yang semakin luas, tetapi juga dari munculnya bentuk-bentuk pemahaman baru yang perlahan menjadi standar dalam kepercayaan tersebut. Dalam proses ini terjadi transformasi yang tidak selalu disadari oleh para pengikutnya,
karena berlangsung secara bertahap melalui pengajaran-pengajaran yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam kajian kritis, sebagian peneliti menyoroti bagaimana konsep-konsep tertentu yang sebelumnya tidak begitu menonjol kemudian menjadi pusat keyakinan. Mereka melihat adanya pergeseran dari ajaran yang sederhana menuju struktur teologi yang lebih kompleks. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, perubahan ini dianggap sebagai indikasi kuat adanya campur tangan pemikiran manusia yang mencoba menjelaskan hal-hal gaib dengan pendekatan rasional yang terbatas. Akibatnya, muncul formulasi kepercayaan yang sulit dipahami secara logis dan seringkali menimbulkan perdebatan internal di kalangan penganutnya sendiri. Perkembangan tersebut juga tidak terlepas dari peran kekuasaan politik yang mulai memberikan dukungan terhadap agama baru ini. Ketika penguasa Romawi melihat potensi persatuan dalam ajaran yang berkembang, mereka mulai memberikan ruang, bahkan perlindungan terhadap komunitas tersebut. Dukungan ini pada akhirnya mempercepat proses standarisasi ajaran karena adanya kebutuhan untuk menyatukan berbagai perbedaan yang sebelumnya masih dibiarkan berkembang. Dalam kondisi seperti ini, ajaran yang lebih dominan cenderung dipilih sebagai acuan utama, sementara pandangan lain secara perlahan tersingkir. Dari sudut pandang Islam, fenomena ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi arah perkembangan suatu ajaran. Kebenaran tidak selalu ditentukan oleh jumlah pengikut atau dukungan politik, melainkan oleh kesesuaian dengan wahyu yang autentik. Oleh karena itu, para ulama menekankan pentingnya menjaga kemurnian ajaran dengan merujuk langsung kepada sumber yang jelas dan terjaga dari perubahan. Selain itu, terdapat pula pembahasan mengenai bagaimana teks-teks keagamaan disusun dan dikumpulkan. Dalam proses ini, muncul pertanyaan tentang keaslian dan otoritas dari berbagai tulisan yang beredar pada masa awal. Sebagian tulisan yang sejalan dengan arus utama diterima dan dijadikan rujukan sementara, yang lain ditolak atau bahkan dihilangkan. Hal ini menimbulkan diskusi panjang di kalangan peneliti mengenai sejauh mana teks yang ada saat ini benar-benar mencerminkan ajaran awal tanpa pengaruh tambahan dari pemikiran tertentu. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa ketidakjelasan dalam proses transmisi ini menjadi salah satu alasan mengapa diperlukan wahyu terakhir yang dijaga secara ketat. Dalam keyakinan Islam, Al-Quran dipelihara keasliannya sehingga tidak mengalami perubahan seperti yang terjadi pada sebagian teks sebelumnya. Dengan demikian, umat memiliki standar yang jelas untuk menilai berbagai klaim yang berkembang dalam sejarah keagamaan. Lebih jauh lagi, pembahasan tentang Paulus sering dikaitkan dengan persoalan otoritas dalam agama, yaitu siapa yang berhak menafsirkan dan menyampaikan ajaran. Dalam tradisi Islam, otoritas ini berada pada para nabi yang menerima wahyu secara langsung dan kemudian dijaga melalui rantai periwayatan yang terpercaya. Ketika seseorang yang tidak termasuk dalam rantai tersebut mengajukan klaim besar, maka klaim tersebut harus diuji dengan sangat ketat agar tidak menimbulkan penyimpangan. Sebagian ulama juga menekankan bahwa perbedaan antara ajaran para nabi yang asli dengan interpretasi manusia dapat dilihat dari konsistensinya terhadap prinsip tauhid. Setiap ajaran yang mengarah pada penyekutuan Tuhan atau mengaburkan keesaannya dianggap sebagai penyimpangan dari misi utama para nabi. Dalam hal ini, mereka menilai bahwa beberapa konsep yang berkembang kemudian tidak lagi mencerminkan kemurnian tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa. Di sisi lain, ada pula pendekatan akademis yang mencoba memahami sosok Paulus secara lebih netral dengan melihatnya sebagai figur sejarah yang hidup dalam konteks tertentu. Pendekatan ini tidak serta-merta membenarkan atau menyalahkan, tetapi berusaha menjelaskan bagaimana ide-ide yang ia bawa dapat diterima oleh masyarakat pada masanya. Dengan memahami konteks tersebut, para peneliti berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang proses terbentuknya suatu keyakinan. Namun, bagi kalangan Muslim,
pendekatan tersebut tetap harus diiringi dengan prinsip keimanan yang jelas, sehingga tidak terjebak dalam relativisme yang mengaburkan batas antara kebenaran dan kesalahan. Sejarah memang penting untuk dipelajari, tetapi tidak boleh menggantikan posisi wahyu sebagai sumber utama petunjuk. Oleh karena itu, setiap hasil kajian harus dikembalikan kepada ajaran yang telah diyakini kebenarannya. Akhirnya, perbincangan mengenai Paulus membuka ruang refleksi yang luas tentang hubungan antara wahyu sejarah dan interpretasi manusia. Ia menjadi contoh bagaimana satu figur dapat membawa perubahan besar yang mempengaruhi jutaan manusia selama berabad-abad. Perbedaan pandangan yang muncul dari berbagai tradisi menunjukkan bahwa pemahaman terhadap agama tidak pernah lepas dari sudut pandang masing-masing. Dalam kerangka ini penting bagi setiap pencari kebenaran untuk terus menggali informasi dengan sikap kritis, namun tetap berpegang pada prinsip yang diyakini sebagai petunjuk ilahi yang sejati. Dalam pembahasan lanjutan tentang figur ini, muncul pula perhatian terhadap bagaimana warisan pemikirannya mempengaruhi arah peradaban Barat secara lebih luas. Ajaran yang berkembang darinya tidak hanya berhenti pada ranah spiritual, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap hukum moral etika dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dalam banyak hal, nilai-nilai yang kemudian dianggap sebagai dasar peradaban Barat memiliki keterkaitan erat dengan konstruksi teologis yang disusun dalam fase awal perkembangan ajaran tersebut. Sebagian pengkaji melihat bahwa pendekatan yang digunakan membuka pintu bagi pemisahan antara hukum agama dan praktik kehidupan sosial. Ketika aturan-aturan yang sebelumnya dianggap wajib mulai dipandang sebagai tidak lagi mengikat, maka terbentuklah ruang baru bagi interpretasi yang lebih fleksibel. Dalam sudut pandang tertentu, hal ini dianggap sebagai langkah yang memudahkan penyebaran ajaran. Namun di sisi lain juga memunculkan konsekuensi berupa berkurangnya ketegasan dalam menjalankan perintah ilahi. Para ilmuwan Muslim menyoroti bahwa kecenderungan ini berlanjut hingga masa modern, di mana agama seringkali dipisahkan dari kehidupan publik dan hanya ditempatkan sebagai urusan pribadi. Mereka melihat akar dari fenomena ini dapat ditelusuri pada perubahan awal yang terjadi dalam ajaran yang dinisbatkan kepada Paulus. Ketika hukum ilahi tidak lagi menjadi pusat kehidupan, maka manusia cenderung menggantinya dengan sistem buatan yang bersifat relatif dan berubah-ubah sesuai kepentingan zaman. Selain itu, terdapat juga analisis mengenai bagaimana konsep dosa dan keselamatan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dalam ajaran para nabi, setiap individu memikul tanggung jawab atas amalnya sendiri dan memiliki kesempatan untuk bertaubat secara langsung kepada Tuhan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, muncul penekanan pada perantara tertentu yang dianggap memiliki peran khusus dalam proses keselamatan. Dalam pandangan Islam, konsep seperti ini dinilai dapat mengurangi kesadaran individu terhadap tanggung jawab pribadinya di hadapan Allah. Perhatian lain yang sering diangkat adalah bagaimana perbedaan antara ajaran yang bersifat lokal dengan ajaran yang bersifat universal dikelola. Pada masa awal dakwah para nabi, biasanya dimulai dari komunitas tertentu dengan aturan yang sesuai dengan kondisi mereka. Namun, ketika ajaran tersebut dibawa ke masyarakat yang berbeda, muncul kebutuhan untuk melakukan penyesuaian. Dalam hal ini, sebagian ilmuwan Muslim berpendapat bahwa penyesuaian yang berlebihan dapat mengubah substansi ajaran itu sendiri, sehingga kehilangan keaslian yang dibawa oleh para nabi. Di tengah berbagai perdebatan tersebut, terdapat pula upaya dari sebagian kalangan untuk meninjau kembali sejarah awal secara lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan kritis terhadap sumber-sumber yang ada. Mereka mencoba membedakan antara ajaran yang benar berasal dari Nabi Isa dengan pemikiran yang berkembang setelahnya. Hasil dari kajian ini seringkali menunjukkan adanya lapisan-lapisan interpretasi yang terbentuk seiring waktu, sehingga sulit untuk memisahkan secara tegas antara wahyu dan tafsir manusia.
Dalam perspektif Islam, kondisi ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga otentisitas ajaran sejak awal penyampaiannya. Keberadaan sanad yang jelas dan metode periwayatan yang ketat menjadi salah satu keunggulan dalam menjaga kemurnian ajaran. Tanpa mekanisme seperti itu, sebuah ajaran sangat rentan mengalami perubahan baik secara sengaja maupun tidak disengaja akibat pengaruh lingkungan dan pemikiran manusia. Pembahasan ini juga menyentuh aspek psikologis dari penerimaan suatu ajaran. Manusia cenderung lebih mudah menerima konsep yang memberikan kemudahan dibandingkan dengan yang menuntut pengorbanan besar. Dalam konteks ini, ajaran yang menawarkan keringanan seringkali lebih cepat menyebar, meskipun belum tentu lebih mendekati kebenaran. Para ulama mengingatkan bahwa ukuran kebenaran tidak ditentukan oleh kemudahan semata, tetapi oleh kesesuaiannya dengan petunjuk ilahi. Lebih jauh lagi, terdapat refleksi tentang bagaimana sejarah seringkali ditulis oleh pihak yang menang atau yang memiliki pengaruh lebih besar. Hal ini menyebabkan narasi yang berkembang tidak selalu mencerminkan keseluruhan fakta yang ada. Dalam kasus ini, ajaran yang menjadi dominan cenderung mendapatkan legitimasi lebih luas, sementara pandangan lain yang mungkin berbeda tidak mendapat ruang yang sama untuk disampaikan. Oleh karena itu penting untuk mendekati kajian sejarah dengan sikap yang hati-hati dan tidak menerima begitu saja setiap narasi yang telah mapan. Dalam tradisi keilmuan Islam, terdapat dorongan kuat untuk melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, sehingga kebenaran dapat dibedakan dari kekeliruan. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam membahas tokoh yang memiliki pengaruh besar dan kontroversial. Pada akhirnya, diskusi panjang mengenai figur ini mengarah pada satu kesimpulan bahwa perjalanan suatu ajaran tidak pernah terlepas dari faktor manusia yang membawanya. Keberhasilan penyebaran tidak selalu sejalan dengan kemurnian ajaran dan popularitas tidak selalu menjadi bukti kebenaran. Dalam pandangan Islam, kebenaran tetap merujuk pada wahyu yang diturunkan kepada para nabi yang terjaga dari kesalahan. Segala sesuatu yang datang setelah itu harus diuji dengan standar tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan utama, yaitu mengesahkan Tuhan dan menjalankan kehidupan sesuai dengan petunjuk-Nya.